Episode 179. Masih di atas tempat tidur. Babak baru pertengkaran di atas tempat tidur masih akan berlanjut. Tidak tahu akan menjadi singkat atau semakin bertele-tele. Apa mereka akan kembali saling berteriak sampai urat saraf mereka menonjol. Daniyah membuka matanya ketika tangan Saga malah terasa menyentuh kepalanya. Alih-alih yang dia takuti akan dipukul. Dia menepuk kepala Daniyah. Tapi bukan tepukan lembut seperti biasanya. Menyadarkan Daniyah bahwa dia sama sekali belum selamat. Dia masih dalam situasi genting. Belum melewati garis selamat. Dia atau keluarganya masih berada di bibir jurang. Maafkan aku pasti sudah gila bicara yang tidak-tidak. Sadar akan kesalahannya, Daniyah kembali memohon. Saga masih terdiam. Dia hanya menurunkan tangannya, meraih dagu Daniyah menghadapkan wajah gadis itu ke hadapannya. Daniyah mengalihkan pandangannya ke arah lain. Kali ini dia kehilangan keberanian. Jadi kau menyukaiku? Sudah jatuh cinta padaku? Kenapa hanya itu yang kau tangkap dari pembicaraanku? Bukan itu poinnya, Tuan Muda. Sejak kapan kau mulai menyukaiku? Mulai bertanya lagi. Hanya mengambil inti yang mau didengarnya saja. Kalimat panjang-panjang yang dikeluarkan Daniyah dengan segala keberanian tadi tidak dia tanggapi. Jawab, aku juga tidak tahu. Setengah berteriak karena frustasi sekaligus merasa malu. Sejak kapan aku mulai menyukai laki-laki yang seharusnya tidak boleh aku sukai ini? Laki-laki yang melemparkan surat perjanjian sebelum pernikahan. Suami yang memperlakukannya seperti pembantu. Namun di akhir-akhir ini, Daniyah seperti kecolongan. Dia seperti dikhianati. Hatinya sendiri. Dia tersentuh dengan ucapan lembut suaminya. Terlena dengan kehangatan tubuh dan sentuhan lembutnya di tempat tidur. Daniyah hanya bisa mengutuk kecerobohan dirinya. Lebih parahnya lagi, kenapa dia sampai mengakuinya di depan Saga? Maafkan, aku sudah lancang menyukaimu. Aku menyalahartikan semua sikap baikmu akhir-akhir ini. Aku akan menutup hatiku rapat. Aku akan mencengkram dagu Daniyah kuat. Kau mau apa? Menutup hatimu rapat? Jadi kau mau berhenti mencintaiku? Daniyah menganggukkan kepalanya cepat. Dengan tangan Saga masih mencengkram dagunya. Dia akan melepaskan Saga kembali kepada Helen. Toh seperti itu semestinya kan? Seluruh penduduk negeri ini juga pasti tahu setelah peresmian Danau Hijau siang tadi. Dan dia bukan wanita tidak tahu malu. Berharap berada di samping Saga padahal dia tahu dia tidak dicintai. Akan semenyedihkan apa hidup yang harus ia jalani. Bahkan pasti jauh lebih parah dari sekedar ia dianggap sebagai pembantu. Celetak. Sentilan keras di kening Daniyah membuat gadis itu mengerang. Sakit. Dia menjatuhkan kepalanya di dada Saga. Buru-buru dia mengangkat kepalanya. Maafkan aku. Daniyah memilih memalingkan wajah mengusap keningnya berulang dengan rambutnya. Panas dan ngilu masih menjalar. Dasar jahat, kenapa menyentilku? Memang salahku apa? Memang kau mau aku tetap menyukaimu? Tertawa melihatmu bahagia bersama Helen. Memang siapa yang mengizinkanmu untuk berhenti menyukaiku? Memang maumu apa? Kau mau menikahi Helen tapi tetap menyuruhku menyukaimu? Apa kau mau punya dua istri? Sudah gila ya? Daniyah menepis tangan Saga yang menyentuh bahunya. Karena dia masih merasa kesakitan. Kau menolakku lagi. Belum menguap kesal. Sudah semakin kesal. Karena melihat tangannya ditepis. Iya, ini sakit tahu.
mengusap keningnya di depan wajah Saga. Daniyah tidak berpikir jernih karena masih fokus pada keningnya. Dia bahkan menjawab seenaknya apa yang dikatakan Saga. Ini sentilan kedua kalinya Daniyah merasa sangat kesakitan. Waktu pertama dia bahkan tidak berani mengusapnya. Sekarang sengaja di depan Saga ia usap keningnya. Menunjukkan kalau dia kesakitan. Kau akan berhenti menyukaiku. Menarik tangan Daniyah agar mendekat padanya. Benar, sentilan ini bukan akhir masalah. Dia kan manusia paling sensitif dan pendendam di muka bumi ini. Tidak mungkin hanya akan selesai dengan satu sentilan di keningku. Maafkan aku. Kembali duduk bersimpuh di samping Saga melupakan rasa sakitnya. Tuan Saga. Daniyah memakai panggilan yang dulu dia pakai secara formal memanggil Saga. Maafkan saya yang minum pil kontrasepsi. Maafkan saya, hukumlah saya, tapi saya mohon lepaskan keluarga saya. Ini semua kesalahan saya. Saya mohon belas kasih Anda Tuan. Saga meletakkan tangannya di leher Daniyah. Kau hebat sekali ya. Padahal kau sendiri belum tentu selamat, tapi masih memikirkan orang lain. Hanya menggunakan satu tangan untuk mencengkram leher sudah membuat Daniyah tersengal dan terbatuk. Dia melepaskan tangannya. Saga kembali menyandarkan tubuhnya, menarik kakinya dan membiarkan Daniyah mengatur nafas. Melihat gadis itu terbatuk sambil mengusap leher dan dadanya. Nyalimu besar sekali Daniyah. Maafkan aku Tuan. Maafkan aku. Aku salah. Aku mohon lepaskan keluargaku. Aku akan menanggung semua kesalahan pil kontrasepsi itu. Silahkan hukum aku. Tangan Daniyah sudah terkatup di depan dadanya. Mengusap-usapkan kedua tangannya seperti anak-anak yang memohon pada orang tua mereka setelah melakukan kesalahan besar. Anda bisa menceraikan saya kapanpun Anda mau. Saya akan pergi tanpa membawa apapun. Hanya pakaian saya pribadi yang akan saya bawa. Saya akan pergi dan mendoakan kebahagiaan untuk Anda. Entah kenapa cuma ini yang bisa dipikirkan Daniyah. Saya akan berhenti dan menutup hati saya rapat dan melupakan Anda. Dia sudah melamar Helen pasti siang tadi. Hanya tinggal menunggu waktu saja kan. Mendengar apa yang diucapkan Daniyah, Saga tertawa. Membuat Daniyah menciut dan mengerutkan wajahnya. Dia mundur perlahan. Ingin menyelamatkan diri. Karena merasa aura mengancam dari pandangan Saga. Tapi terlambat, tangan Saga sudah menyentuh bahunya. Mendorongnya kuat sampai dia terjerembab. Tangan Daniyah meraba-raba. Mencari apapun yang bisa dia pakai sebagai perlindungan. Tidak ada yang bisa ia raih. Saga sudah menjatuhkan semua bantal dan selimut ke lantai. Dia hanya bisa mencengkram sprei tempat tidur. Apa kau sudah selesai mengarang novelnya? Panggil aku sayang, berteriak memenuhi langit-langit kamar. Sekarang Saga sudah duduk bertumpu pada lututnya di atas tubuh Daniyah. Panggil aku sayang. Baik sayang. Dia mau apa di atasku? Mau menindihku dengan tubuh besarnya. Hei Daniyah, istriku tersayang. Kau suka panggilan itu? Apa kau masih bisa bercanda di situasi mematikan seperti ini? Tergelincir sedikit saja lututmu. Ngek, aku akan mati tergencet tahu. Iya, aku senang. Senang sekali. Saking senangnya aku ingin terbang ke langit tinggi dan pergi bebas ke angkasa. Apa, pergi bebas? Kau bilang mau kabur. Tidak sayang, itu hanya kata kiasan. Kenapa kau bodoh sekali sih? Itu cuma kata kiasan basa-basi. Dengarkan ini dengan telingamu dan masukkan dalam hatimu.
menunjuk dada Daniyah dengan telunjuknya. Aku adalah aturan yang harus kau patuhi. Daniyah menganggukkan kepala dalam posisinya berbaring. Kalau aku bilang iya, maka artinya iya. Artinya iya. Benar. Jadi dengarkan ini. Mulai saat ini aku melarangmu bicara tentang Helen. Saga menyusuri rambut Daniyah dan sampai ke telinga. Memainkan daun telinga yang sering ia lakukan seperti biasanya. Aku akan melipatkan hukumanmu 2 kali lipat kalau kau menyebut namanya. Iya, tapi kau akan menikah dengannya kan? Aku melarangmu bicara tentang cerai. Tidak, aku melarangmu walaupun kau hanya memikirkannya. Kenapa? Saga meletakkan tangannya di leher Daniyah lagi. Mengingatkan pada gadis itu apa yang baru saja terjadi saat dia tersengal tadi. Apa aku menyuruhmu bertanya? Maaf. Iya. Tapi toh kau akan menceraikan aku kan? Dan kalau kau sampai berhenti mencintaiku, akan kuhabisi keluargamu mulai dari adikmu. Dengar? Iya. Saga menjatuhkan tubuh di samping Daniyah. Mengangkat kakinya memeluk Daniyah. Cintai aku dengan semua perasaanmu. Tambahkan setiap hari. Aku mau kadar cintamu bertambah setiap hari. Memberi kecupan keras di leher yang menyisakan noda merah. Aku tidak akan memaafkanmu kalau kau berani menutup hatimu lagi. Tapi, Helen, sudah kubilang jangan menyebut namanya lagi kan? Iya, maaf. Daniyah sudah memiringkan tubuh, membenamkan wajah di dada Saga, melingkarkan tangannya memeluk pinggang suaminya. Dan Saga mencium kepala Daniyah berulang. Apa ini artinya amarahnya sudah hilang? Aku sudah bisa bernafas lega kan? Persetan dengan lamarannya pada Helen. Terserah dia akan mengusirku kapan. Aku harusnya cukup senang selamat malam ini kan? Tapi, aku belum mengampunimu dengan pil kontrasepsi itu. Aku tahu itu. Kau iblis pendendam. Aku tidak akan menghukum keluargamu tentang pil kontrasepsi itu. Aku hanya akan menghukummu. Apa aku harus senang dan berterima kasih sekarang? Saga menarik kedua tangan Daniyah yang melingkar di bahunya ke atas kepala gadis itu. Menggenggamnya erat hanya dengan satu tangan. Sementara tangan yang satu menyentuh dagu. Lalu ia membuka mulutnya dan mulai mencium Daniyah. Makin dalam dan dalam, tubuh mereka mengeliat, melepaskan semua emosi yang mereka rasakan. Bukankah artinya aku sudah dimaafkan kalau seperti ini? Daniyah terus bergumam dalam pikirannya. Bibir Saga sudah turun ke leher dan bagian depan Daniyah. Dia terhenti setelah meninggalkan bekas merah di bagian dada. Membelai lembut pipi gadis itu. Berapa pil yang sudah kau telan? Bertanya sambil menyeringai. Menyadarkan Daniyah kalau suaminya tentu tidak akan melepaskan masalah pil itu semudah ini. Aku tidak tahu. Aku tidak ingat. Merasa malu. Dia bahkan tidak mau menghitung berapa jumlah pil yang dia minum. Sebaiknya kau ingat-ingat. Karena sejumlah itulah kau harus membayarnya setiap malam. Apa yang dia bilang? Sayang, kalau kau belum melunasi hutangmu, jangan harap kau bisa mendapatkan kebebasanmu. Sayang, kamu tidak serius kan? Aku bahkan tidak ingat harus menghitung dari mana. Tangan Saga sudah aktif bergerak. Menyentuh bagian sensitif Daniyah. Dia mengangkat wajahnya. Akan kusuruh Pak Mun membantumu menghitung. Aku ingat harus menghitung dari mana. Sudah gila apa sampai membiarkan Pak Mun dan dirinya bekerja menghitung hari-hari dia minum pil kontrasepsi. Saga tergelak, mencium kembali bibir istrinya.
Hari ini tidak dihitung dalam hutangmu ya? Apa? Kenapa kau licik sekali? Apakah Dania harus senang karena malam ini terlewati tanpa pertumpahan darah? Ataukah dia akan semakin dalam masuk dalam lubang yang tidak bisa ia naiki lagi? Dia terjebak semakin dalam perasaannya. Dalam cintanya pada Tuan Saga. Padahal ia tahu, mungkin ke depannya semua tidak akan mudah. Tengah malam sudah berlalu, tapi mereka belum selesai dengan urusannya.